Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 pengantar manajemen dengan materi etika dan tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Anastasia Aprilia Johari, ada Ida Mardiana, Lutfia Sabitur Asmi, dan saya sendiri Tiara Putri Amelia. Yang pertama etika bisnis. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Nah, sasarannya itu ada etika bisnis sebagai profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. 2. Untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Yang ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Manfaat etika bisnis. Nah, manfaatnya itu ada 4. Yang pertama, menciptakan kepercayaan konsumen. Yang kedua, menjadikan brand citra baik di mata konsumen. Lalu, membuat karyawan sendiri semakin loyal dan betah. Terakhir, memberikan keuntungan atau profit bagi perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh Ida Mardiana. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai prinsip etika bisnis. Yang pertama itu adalah prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran. Kemudian kedua adalah prinsip integritas moral, yaitu tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Kemudian itu adalah prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang keempat itu adalah prinsip kejujuran, yaitu jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian kontrak, jujur dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, dan jujur dalam kerjasama internal dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlakukan setara sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional objektif, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Next. Kemudian hal-hal apa yang harus diketahui dalam menciptakan etika bisnis, yaitu adalah pengendalian. Yang pertama itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri harus tertanam dalam jiwa-jiwa pembisnis yang baik. Kemudian kedua itu adalah pengembangan tanggung jawab sosial. Tanpa tanggung jawab, bisnis tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Keuntungan tidak maksimal dan loyalitas konsumen semakin berkurang. Yang ketiga itu adalah mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Dan yang terakhir itu adalah menciptakan persaingan yang sehat. Sebagai pembisnis yang baik tidak perlu melakukan kecurangan ataupun tindakan-tindakan lain yang tidak sesuai dengan etika bisnis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfia. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility ialah upaya yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya ialah konsumen, pemegang saham, pemasok, masyarakat, dan karyawan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Next. Kemudian ada manfaat tanggung jawab sosial, dibagi menjadi 4. 1. Citra perusahaan yang baik. 2. Ada keunggulan kompetitif. 3. Ada membangun goodwill. Dan keempat, ada sumber daya manusia yang berdaya asing. Next. Kemudian ada area tanggung jawab sosial. 1. Tanggung jawab kepada karyawan. Contohnya adalah memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan karyawan. Yang kedua, ada tanggung jawab kepada lingkungan. Contohnya adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan mencegah adanya polusi di sekitar tempat usaha. Yang ketiga, ada tanggung jawab kepada investor, yaitu perusahaan bertanggung jawab atas kepuasan investor dan memonitor seluruh keputusan bisnis yang diambil. Dan yang terakhir ada tanggung jawab kepada konsumen, yaitu perusahaan bertanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produknya. Baiklah, slide selanjutnya akan dibahas oleh Anastasia Aprilia Johari.
Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya dari tanggung jawab sosial. Jadi, apa aja sih faktor pendorong timbulnya strategi tanggung jawab sosial bagi perusahaan itu? Yang pertama ada dehumanisasi industri. Semakin banyak dunia industri yang berdiri, maka semakin banyak pula penyebaran persoalan kemanusiaan seperti gelombang pemutusan hubungan kerja dan juga pengangguran. Dan juga ekspansi eksploitasi dunia industri yang menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan. Yang kedua ada ekualisasi hak-hak publik. Setelah masyarakat tadi menyadari dampak negatif dari lahirnya dunia industri, masyarakat kerap meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang terjadi. Yang ketiga, akuariumisasi dunia industri. Dunia kerja yang semakin transparan seperti akuarium menyadarkan masyarakat untuk tidak mendukung perusahaan yang hanya mementingkan perekonomian hingga mengabaikan prinsip hukum dan juga prinsip etis kemanusiaan. Dan yang keempat, feminisasi dunia kerja. Dampak secara tidak langsung dari semakin banyaknya wanita yang bekerja membuat dunia industri harus melakukan penyesuaian baik terhadap lingkungan internal maupun eksternalnya agar dapat memenuhi kurangnya peranan ibu pada lingkungan keluarga. Selanjutnya, setiap perusahaan pasti memiliki strategi yang berbeda dalam melakukan tanggung jawab sosial. Nah, ada 4 strategi yang dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan itu. Yang pertama, perusahaan yang cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial biasanya menggunakan strategi reaktif. Namun, jika perusahaan tersebut sudah menggunakan jalur hukum untuk menghindar dari tanggung jawab sosialnya, berarti perusahaan tersebut telah menggunakan strategi defensif. Lalu, jika perusahaan memenuhi tanggung jawab namun hanya berdasarkan tuntutan dari masyarakat, berarti perusahaan tersebut menggunakan strategi akomodatif. Lain halnya dengan strategi proaktif, di mana perusahaan yang menggunakan strategi ini memang benar-benar memenuhi tanggung jawab sosialnya tanpa tuntutan dari pihak manapun. Nah, salah satu contoh dari perusahaan yang menerapkan strategi proaktif ini dan juga memenuhi tanggung jawab sosialnya adalah PT Pembangunan Jaya Ancol, di mana perusahaan ini memiliki prinsip untuk selalu membangun hubungan yang baik terhadap semua pihak yang mendukung berdirinya perusahaan. Perusahaan ini telah banyak mendukung pembangunan masyarakat melalui berbagai program dari berbagai bidang. Seperti dalam proses pengelolaan lingkungan, dibentuknya program Ancol Sayang Lingkungan, dalam proses sosial kemasyarakatan adanya kegiatan Teens Go Green, dan juga dalam bidang pendidikan dibangunnya Sekolah Rakyat Ancol. Dan masih banyak lagi program-program lainnya yang mendukung tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.